Tindakan cinta yang dilakukan Dita menorehkan luka di hati Ferdi. Dita menolak cinta Ferdi dengan alasan karena Ferdi masih menganggur. Ferdi tidak terima jika dirinya dibilang pengangguran karena Ferdi bekerja di salah satu pabrik milik ayahnya. Menurut Dita, Ferdi belum bisa mandiri. Dia masih bergantung kepada orang tua. Akhirnya, Ferdi bersama Udin, karyawan ayahnya, pergi ke orang pintar untuk meminta jimat pengasihan. Ferdi bermaksud mengguna-guna Dita agar tergila-gila padanya. Di hari Sabtu pagi, Ferdi dan Udin pergi ke Tasik untuk meminta jimat yang mampu membuat orang lupa diri. Mereka berdua sampai ke tempat yang dituju, yaitu Mbah Tujo, seorang dukun yang sudah terkenal di daerah Tasik. Ferdi mengutarakan maksudnya. Mbah Tejo langsung mengetahui dan memahami masalah Ferdi. Setelah itu, Mbah Tujo langsung kumat kamit membaca mantra dan menuliskan sesuatu pada sebuah kulit yang berbentuk mirip kulit harimau. Bawalah jimat ini dan simpan selalu di dompetmu. Jangan sampai diketahui oleh perempuan yang kamu cintai, ucap Mbah Tujo seraya memberikan jimatnya. Baik, Mbah, ucap Ferdi. Setelah memberikan mahar, Ferdi dan Udin pun pamit pulang. Din, aku penasaran, jimatnya sudah berfungsi apa belum ya? Ucap Ferdi sembari memperhatikan jimat pemberian Mbah Tujo. Coba saja nanti malam kamu datangin Dita, lalu lihat apa reaksinya, ucap Udin. Oke. Ferdi mengirim SMS pada Dita. Nanti malam kita nonton yuk. Tak menunggu waktu lama, Dita langsung membalas. Yuk. Luar biasa, jimatnya sangat manjur, ucap Ferdi sambil tersenyum puas. Keren, ucap Udin. Malam yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Selepas maghrib, Ferdi datang ke rumah Dita untuk apel. Sungguh, penampilan Ferdi sangat menawan. Kali ini, Ferdi menggunakan celana jeans, kaos distro berwarna hitam, sandal gunung, dan rambut yang tertata rapi. Sebenarnya, wajah Ferdi tidak terlalu tampan. Kulitnya sawo matang dan sedikit pendek. Sesampainya di rumah Dita, Ferdi mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Terdengar jawaban salam dari dalam pintu rumah Dita. Dita muncul dengan penampilan yang rapi dan modis. Rambut panjang terurai, make up agak tebal, serta pakaian yang sedikit seksi, menambah kecantikan yang dimiliki gadis incaran Ferdi tersebut. Ferdi terbelalak melihat penampilan Dita yang berbeda dari biasanya. Wow, luar biasa jimat ini, batinnya. Yuk, ajak Ferdi sembari mempersilahkan Dita untuk naik ke dalam motor metiknya. Dengan malu-malu, Dita langsung naik ke motor tersebut. Akhirnya mereka pergi ke kota untuk nonton film di bioskop. Selesai nonton, Ferdi mengajak makan. Kali ini mereka makan di kafe yang letaknya tak jauh dari bioskop. Mas Ferdi, maafin Dita atas penolakan kemarin ya, ucap Dita dengan nada yang menyesal. Iya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu sudah mau menerimaku, ucap Ferdi sembari tersenyum. Ada rona bahagia terpancar di wajah pemuda itu. Mas, bolehkah Dita minta dibelikan sesuatu? Apapun yang Dita inginkan akan Mas kabulkan, jawab Ferdi senang. Dia merasa puas, pasalnya Dita sekarang bertekuk lutut di hadapannya. Mas, kita belanja yuk, ajak Dita merayu. Yuk, jawab Ferdi. Setelah makan, mereka menuju Matahari Mall untuk berbelanja. Dita mengambil barang-barang yang menjadi kebutuhannya. Tidak hanya itu, dia mengambil beberapa setel baju serta celana jeans. Melihat hal itu, Ferdi sedikit cemas. Untung bawa uang, batin
aku bawa 1.500.000. Semoga belanjanya nggak banyak, gumamnya. Dita, kita pulang dulu yuk. Jika dibiarkan, bisa-bisa jebol ATM-ku, batin Ferdi. Ferdi menggandeng Dita menuju kasir. Setelah dihitung, ternyata habis 1.250.000. Ferdi mengelus dada dan memegang pelepisnya yang keluar keringat dingin. Asem tenan, orang maning-maning jah, Udin, Ferdi berteriak. Dita yang mendengar teriakan Ferdi terkaget. Mas, ada apa? Kok teriak? Ucap Dita. Pasalnya, para pengunjung mal tersebut memperhatikan Ferdi yang baru saja teriak. Nggak apa-apa, ucap Ferdi sambil nyingir, kemudian menggandeng Dita untuk keluar mal menuju parkiran. Sesampainya di parkiran motor, Ferdi langsung menyalakan motornya dan pulang. Waktu di jalan. Mas, makasih banget ya, aku senang banget jalan sama kamu. Besok kita jalan-jalan lagi yuk, ucap Dita. Romangsamu, bisa bangkrut aku, batin Ferdi. Mas, kok diem aja sih, ucap Dita lagi. Ferdi menambah kecepatan motornya. Mas, jangan kenceng-kenceng dong, aku takut, teriak Dita sambil mempererat pegangannya di pinggang Ferdi. Ketika hampir sampai di rumah Dita, Ferdi menghentikan motornya di jembatan. Loh, Mas, kok berhenti? Tanya Dita penasaran. Mas, kok diem aja? Kenapa kita berhenti di sini? Ini kan Sungai Angker. Mas, kalau mau sesuatu jangan di sini, nanti aja di rumah. Ferdi masih diam. Setelah memarkirkan motornya, dia mengeluarkan dompet dan mengambil jimat yang diminta dari Mbah Tujo. Mulai hari ini, aku tidak butuh kamu, teriak Ferdi sambil membuang jimat tersebut ke dalam sungai. Setelah itu, dia meminta Dita untuk naik ke dalam motor. Tak butuh waktu lama untuk sampai ke rumah Dita, karena jarak rumah Dita dengan jembatan tersebut tidak terlalu jauh. Sesampainya di rumah Dita, plak! Dita menampar Ferdi. Kurang ajar kamu, Far. Berani-beraninya kamu mengajakku kencan, hah? Muka Dita memerah, tanda marah. Ferdi hanya mematung karena tidak menyangka begitu dahsyatnya efek jimat tersebut. Ketika dibuang, reaksinya begitu cepat. Setelah menampar Ferdi, dengan tanpa dosa dia melenggang masuk. Tunggu, ucap Ferdi. Dita menghentikan langkahnya dan menengok ke arah Ferdi. Kembalikan belanjaan itu, kamu tidak berhak, ucap Ferdi kesal. Enak saja, setelah kamu mengajakku, lalu seenaknya kamu ingin mengambil barang ini milikku. Setelah mengatakan itu, Dita masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu dengan keras. Kurang ajar sekali si Ferdi, dikira aku tidak tahu kalau kamu punya jimat. Jelas aku tahu. Aku sudah merasa ada yang aneh ketika tadi membuang sesuatu di sungai, ucap Dita kesal. Untung tadi aku minta dibelanjakan, hahaha. Sementara, Ferdi kembali ke rumahnya dengan lesu. Sesampainya di rumah, dia menceritakan semuanya pada Udin, yang kebetulan masih berada di rumah. Udin pun tertawa terbahak-bahak. Ferdi, oh Ferdi, kamu jadi orang boyo jangan terlalu lugu. Harusnya tuh jimat jangan langsung dibuang, buangnya nanti aja kalau sudah sampai di rumah. Jadinya kamu bisa merayu Dita untuk mengembalikan tuh barang-barang yang sudah dirampok. Hahaha.